akan membahas tentang sorting atau pengurutan. Yang pertama, pengertian sorting, yaitu proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Lalu, jenis sorting ada dua. Yang pertama, ascending atau urut naik, yang mengurutkan data dari nilai yang paling kecil hingga yang paling besar. Kemudian ada descending atau urut turun, yang mengurutkan data dari nilai yang paling besar hingga yang paling kecil. Untuk metode sorting yang akan kita bahas kali ini ada dua, yaitu bubble sort dan selection sort. Yang pertama ada bubble sort. Bubble sort merupakan salah satu bentuk pengurutan yang menerapkan pertukaran harga pada prosesnya. Idenya adalah gelembung air yang akan mengapung. Elemen berharga kecil akan diapungkan, artinya diangkat ke atas melalui pertukaran. Kelebihan dari bubble sort adalah metode ini merupakan metode yang paling simpel dan juga metode yang paling mudah untuk dipahami algoritmanya. Sedangkan kekurangan dari bubble sort adalah yang pertama, merupakan metode pengurutan yang paling tidak efisien. Yang kedua, pada saat mengurutkan data yang besar akan mengalami kelambatan yang luar biasa. Dan yang ketiga, jumlah pengulangan akan tetap sama meskipun jumlah data sesungguhnya sudah cukup terurut. Kemudian yang kedua ada selection sort, merupakan algoritma sorting sederhana lainnya. Ide dasarnya adalah melakukan beberapa kali pas untuk menyeleksi elemen struktur data. Untuk ascending, elemen yang paling kecil di antara elemen-elemen yang belum urut disimpan indeksnya. Kemudian, dilakukan pertukaran nilai elemen dengan indeks yang disimpan tersebut dengan elemen yang paling depan yang belum urut. Sedangkan untuk descending, elemen yang paling besar disimpan indeksnya, kemudian ditukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan mengenai algoritma sorting menggunakan salah satu metode yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu metode bubble sort descending. Descending disebut juga sebagai pengurutan turun, atau berarti descending adalah sebuah proses pengurutan data yang dimulai dari data terbesar menuju data terkecil. Nah, dan di sini saya sudah menyiapkan contoh soal di mana kita diminta untuk mengurutkan sebuah data. Ada 6 data dari mulai yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, saya sudah buat codingannya kira-kira seperti ini, dan mari kita coba run. Karena di sini dimulai dari yang terbesar hingga yang terkecil, berarti sudah benar ya. Selanjutnya saya akan mencoba membuat tracing programnya. Ini di copy dulu, paste di sini. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuat indeks data ya, untuk memudahkan kita. Indeks data dimulai dari 0. Sudah. Nah, kenapa di sini 6 sedangkan di indeks data hanya sampai 5? Karena indeks data dimulai dari 0, sedangkan int itu dihitungnya dari 1. Selanjutnya ada int temp dan n sama dengan 6. 6 ini berasal dari parameternya. Sekarang pertama-tama kita buat dulu syaratnya. Di sini itu ada 2 kali for, yaitu for untuk i dan for untuk j.
kita tunjukin dulu. Pertama adalah sama dan syaratnya I harus kurang dari N1. Apakah 0 kurang dari N-1? N-nya 6, berarti N-1 adalah 5. Apakah 0 kurang dari 5? Jika ya, kita langsung ke syarat berikutnya untuk for INTJ. J harus sama dengan J harus sama dengan I plus 1. Karena I sama dengan 0, berarti J sama dengan 1. Lanjut ke syarat berikutnya. Di sini dikatakan J harus kurang dari N. J harus kurang dari N. Kita buktikan apakah 1 kurang dari N sama dengan 6. Jika ya, kita lanjutkan lagi ke syarat untuk memasuki if, yaitu data I kurang dari data J. Di sini data I adalah data I-nya adalah 0, berarti data ke 0. Nah, di sini kita lihat data ke 0 21. Apakah 21 kurang dari data J, berarti data ke 1. Apakah 21 kurang dari 17? Jawabannya adalah tidak. Maka kita lanjut lagi ke J. Nah, kita langsung setelah dari sini tidak, berarti kita harus terus mengulang untuk for ke J sampai salah satunya tidak terpenuhi. Untuk mengetahuinya kita harus membuktikan. Nah, di sini berarti karena J plus tadi 1, sekarang 2. J sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 6? Ya. Langsung masuk. Apakah data I-nya masih tetap sama? Apakah 21 kurang dari, sekarang J-nya 2, berarti data kedua 64. Apakah 21 kurang dari 24? Jawabannya ya, karena jawabannya memenuhi untuk persyaratan masuk if. Nah, sekarang kita buat lagi syarat, yaitu temp sama dengan data. Temp sama dengan data J. Nanti di sini temp sama dengan data I, yaitu 21. Lalu di sini data I sama dengan data J. I-nya adalah 0. Berarti data 0 sama dengan data J adalah 64. Terakhir, data J sama dengan temp. J adalah 2, berarti sama dengan tempnya yaitu 21. Sekarang kita tulis lagi untuk INT data. Di sini apa saja yang berubah? Yang berubah yaitu data 0 menjadi 64. Di sini data 0. Mungkin harus di tulis lagi, di copy lagi di sini agar memudahkan.
indeks data tuh kenapa berubah? Indeks data tuh harusnya 0. Satu, dua, tiga, tarik ke sini untuk memudahkan. Yang berubah di sini tadi data 0 menjadi 64 dan data 2 menjadi 21. 0, 1, 2. Nah, di sini 21. Selanjutnya, nah kita udah dari sini, berarti kembali lagi ke for untuk C sampai salah satu dari syaratnya tidak terpenuhi di sini. Nah, sekarang 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jawabannya ya. Data 1, data 0 sekarang berubah menjadi 64. Yang diambilnya harus berdasarkan dari int data yang terbaru. Parameter mungkin ini kita kasih nama menjadi password. Nah, berarti apakah 64 kurang dari data J? J ini adalah 3. 0, 1, 2, 3. Apakah 64 kurang dari 40? Jawabannya tidak. Lanjut lagi ke J sama dengan 4. Kira jawabannya ya. Ini tetap 64. Sementara untuk data J berarti data keempat adalah 0, 1, 2, 3, 4, 12. Apakah 64 kurang dari 12? Jawabannya masih tidak. Kita lanjut. J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Apakah 64 kurang dari data ke J, data ke 6? Itu 22. Jawabannya tidak juga. Masih lanjut. Sekarang J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Nah, di sini baru kan jawabannya 3. Sekarang kita beralih ke for untuk I. Nah, di sini karena tadi sama dengan 0, sekarang berarti bagian I sama dengan 1. Langsung dites apakah 1 kurang dari 5, dan jawabannya adalah ya. Masuk lagi ke J. J adalah I plus 1, yang berarti J sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kalau jawabannya ya, langsung data ke I berarti data ke 1. Di sini 1 adalah 17. Apakah 17 kurang dari data ke J, data ke 2? 1, 2. Apakah 17 kurang dari 21? Jawabannya ya. Berarti masuk persyaratan untuk mengganti tem. Tem adalah data ke I, berarti tem adalah 17. Dan data I sama dengan data J, berarti data 1 sama dengan data 1.
data J berarti data 2. Sama dengan tem. Nah di sini tem 17 berarti data 2 sama dengan 17. Nanti kita buat int yang baru. Kita lihat apa sih yang berubah. Di sini yang berubah adalah data 1 menjadi 21, sementara data 2 menjadi 17. Berarti bertukar posisi ya. Ini kita kasih nama tem itu paste. Selanjutnya kita lanjutkan masih yang J di sini. Sekarang bagian J sama dengan 3. Sama dengan 3. Kita buktikan apakah 3 kurang dari 6. Jawabannya ya. Di sini data I harus kurang dari data J untuk memenuhi. Nanti data I adalah data 1. Data 1 sekarang sudah berubah, data 1 menjadi 21. Maka 21 kurang dari data J berarti data ketiga 0, 1, 2, 3. Maka 21 kurang dari 45. Dan jawabannya adalah ya. Kalau jawabannya ya langsung merubah tem. Sekarang tem sama dengan 21. Sementara data I atau data 1 sekarang berubah menjadi 45. Dan data J atau data ketiga sekarang data ketiga sama dengan tem, sama dengan tem. Sama dengan 1. Berarti ada yang dirubah lagi di sini. Apa sih yang dirubah? Nah, berarti yang dirubah adalah data ke-1 menjadi 45, sedangkan data ketiga dirubah menjadi 21. Kita kasih nama paste. Kita lanjutkan lagi ke selanjutnya adalah J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Karena jawabannya ya, langsung lanjut. Data I kurang dari data J. Data I sekarang adalah 45. Apakah 45 kurang dari data keempat itu 0, 1, 2, 3, 4, 12? Jawabannya tidak. Lanjut ke J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya masih ya. Sekarang I masih 45. Apakah 45 kurang dari data kelima yaitu 22? Jawabannya tidak. Lanjut lagi untuk J. Sekarang J nya sama dengan 6. Dan apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Karena jawabannya tidak, berarti mengakhiri untuk for di for J dan kembali lagi ke for untuk I. Nah, gitu. Karena tadi I sama dengan 1, berarti selanjutnya adalah I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 5? Jawabannya ya. Dan untuk J itu berarti I plus 1, yang berarti 2 plus 1 adalah 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Karena jawabannya ya, langsung di sini I 2 berarti
data kedua di sini 17. Apakah 17 kurang dari data ketiga, data ke J 0, 1, 2, 3? Apakah 17 kurang dari 21? Jawabannya ya, karena jawabannya ya berarti telah memenuhi syarat untuk merubah temp. Sekarang tempnya adalah data ke I atau data ke 2. Data kedua di sini adalah 17. Sementara data I, data 2 berubah menjadi data J atau data J adalah data ke 3 0, 1, 2, 3 21. Terakhir data J atau data ketiga berubah menjadi temp, yaitu 17. Berarti ada yang dirubah lagi di sini. Oke. Yang dirubah di sini berarti data 2 menjadi 21 0 1 2. Nah, di sini data 2 menjadi 21, sedangkan data 3 menjadi 17. Kita kasih nama password. Lanjut lagi, yang J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Langsung data I. Sekarang data I berarti data kedua, dimana data kedua adalah 21. Apakah 21 kurang dari data J atau data keempat? 0, 1, 2, 3, 4. Apakah 21 kurang dari 12? Jawabannya adalah tidak. Lanjut ke I sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Karena jawabannya ya, langsung masuk di sini. Data I kurang dari data J, di mana data I adalah data kedua 0, 1, 2 berarti 21. Sedangkan data J adalah data kelima, berarti data terakhir. Berarti 22. Apakah 21 kurang dari 22? Jawabannya ya, karena jawabannya ya. Kita sepakat untuk mengganti temp. Sekarang temp sama dengan data I, berarti temp sama dengan data ke 2. Nah, di sini ada 21. Sementara data I atau data 2 berubah menjadi 22. Terakhir data J atau data ke 5 sama dengan temp 21. Kita lihat apa yang berubah. Nah, yang berubah adalah data ke-2 menjadi 22. Sementara data kelima berubah menjadi 21. Kita kasih nama S5. Selanjutnya J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak, karena tidak berarti mengakhiri untuk J di I sama dengan 2, for untuk J. Sekarang kita beralih ke for untuk I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Jawabannya ya. Sekarang kita menentukan J. J adalah I plus 1, berarti J adalah 4.
4 kurang dari 6. Jawabannya adalah ya. Karena jawabannya ya, kita lanjut. Data I min data ke J. Nah, kita lihat dari pas 5. Data I yang berarti data ketiga 0, 1, 2, 3 17 kurang dari data ke-4 berarti data ke-12 data ke-4 nilainya 12. Apakah 17 kurang dari 12? Jawabannya tidak. Lanjut di J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jawabannya ya. Berarti data ketiganya masih tetap sama, yaitu 17. Sementara J, data ke J yaitu data ke-5 atau data terakhir dari 21. Apakah 17 kurang dari 21? Jawabannya ya. Karena jawabannya ya, berarti masuk syarat untuk di sini, masuk ya. Kita rubah tem. Temnya sekarang menjadi data ke I atau data ketiga yaitu 17. Temnya 17. Sementara data I atau data ketiga menjadi data ke J atau menjadi 21. Nah, ini data ke J atau data ke-5. Sementara data ke J atau data ke-5, data 5 berubah menjadi tem, yaitu 17. Kita lihat apa sih yang berubah. Yang berubah adalah, yang pertama adalah data 3 menjadi 21, sementara data ke-5 berubah menjadi 17. Kita namai tes 6. Lanjut untuk J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Karena jawabannya tidak, kita lanjut lagi ke I sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 5? Sorry. Jawabannya tidak. Yang berarti sekarang J nya adalah 41 sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Karena jawabannya langsung masuk di sini. Data I kurang dari data J, berarti data keempat yaitu 12. Apakah 12 kurang dari data ke-5? 17. Apakah 12 kurang dari 17? Jawabannya iya. Karena jawabannya masuk lagi ke sini, ke sini. Kita merubah tem. Sekarang tem sama dengan data ke I yang nilainya data keempat yang nilainya adalah 12, sedangkan data I data 4 sekarang berubah menjadi 17. Sedangkan data ke J atau data ke-5 berubah menjadi tem atau 12. Berarti ada yang berubah di sini. Nah, yang berubah berarti adalah data keempat menjadi 17, sedangkan data ke-5 menjadi tem atau menjadi 12. Kita kasih nafas. Kita lanjutkan di J
J sama dengan 6. Kita terus lanjutkan sampai syaratnya tidak memenuhi. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Lanjut ke I yang selanjutnya, sama sampai syaratnya tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah 5. Apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya iya. Karena jawabannya tidak. Karena jawabannya tidak, berarti proses selesai. Dan hasil akhirnya adalah yang ini. INT-nya sekarang berubah menjadi yang pas 7. Nah, di sini kita rubah INT datanya sekarang menjadi 64, 45, 22, 21, 17, 15. Kita buktikan yang ada di coding. Nah, data adalah 64, 45, 22, 21, 17, dan 12. Nah, yang berarti tracingnya sudah berhasil. Mungkin dicukupkan sekian yang saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mendengarkan pemaparan materi yang telah teman saya jelaskan, di sini kita masuk ke salah satu contoh soal dari metode sorting, yaitu metode selection sort. Sekilas mengenai metode selection sort, jadi metode ini adalah suatu metode pengurutan yang mana kita mencari indeks terkecil terlebih dahulu dan ketika menemukannya, kita tukar. Kita mempunyai indeks 6. Indeks 0 adalah 21, indeks 1 adalah 17, indeks 2 adalah 64, indeks 3 adalah 45, indeks 4 adalah 12, dan indeks yang kelima adalah 22. Dan integernya n sama dengan 6, sesuai dengan indeks yang diketahui, ada 6 buah. Dan imin di sini adalah indeks minimal. Dan temp adalah temporary atau nilai sementara. Dan di sini proses looping dilakukan dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, jadi pengurutan dari yang terkecil 12, 17, 21, 22, 45, dan 64. Dan sekarang kita akan mencoba untuk tracing program dari selection sort ini. Sekarang kita masuk ke software Notepad++ dan terlebih dahulu kita copy program yang akan kita tracing. Dan kita paste. Yang mana program tracing ini juga untuk lebih mengetahui mengapa sih hasil run-nya seperti ini. Nah, di sini kita akan bahas secara detail. Hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan indeksnya terlebih dahulu. Index array. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa indeks dimulai dari angka 0. Yang di sini artinya indeks 0 sama dengan 17, indeks 0 sama dengan 21, indeks 1 sama dengan 17, indeks 2 sama dengan 64, indeks 3 adalah 45, indeks 4 adalah 12, dan indeks 5 adalah angka 22. Integernya n sama dengan 6 atau jumlah dari indeks sendiri adalah 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini di sini adalah indeks minimal, yaitu angka yang akan kita cari dari yang terkecil. Dan temp adalah temporary atau nilai sementara. Nah, kita lanjut ke proses tracingnya. Di sini
kita tulis syaratnya terlebih dahulu. Syaratnya di sini adalah integer i sama dengan 0. Nah, kita tulis. Dan masuk ke i kurang dari sama dengan n kurang 1. Nah, di sini i sendiri adalah angka 0. N-nya 6 dikurangi 1. Apakah 0 kurang dari 5? Ya. Jika ya, kita masuk ke proses yang selanjutnya. Nah, jadi indeks minimal yang kita punya adalah dari angka i sendiri. I di sini adalah 0. Dan setelah itu, kita masuk ke proses yang selanjutnya. Nah, jadi di sini kita mempunyai nilai j. I di sini akan 0 ditambah 1. Maka j-nya adalah 1. Nah, setelah itu kita masuk ke syarat yang selanjutnya. Jadi di sini adalah 1, n-nya adalah 6. Apakah 1 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita masuk ke proses yang selanjutnya. Kita copy dan kita paste. Kita masukkan A, J-nya adalah 1, dan A, I-nya adalah 0. Indeks minimalnya adalah 0. Kita input dari data yang ada. Indeks A1 adalah angka 17. Angka 17 dan indeks A0-nya adalah indeks A0 di sini kan angka 21. Apakah 17 kurang dari 21? Jawabannya ya. Jika ya, kita masukkan ke proses yang selanjutnya. Kita paste dan maka nilai I min sama dengan I. Nah, I di sini kan adalah 1. Bukan. Ini adalah J. Nah, I min sama dengan J. J di sini kan adalah 1. Artinya, kita mempunyai nilai indeks minimal yang baru, yaitu indeks minimal 1. Angka terkecilnya adalah indeks 1. Nah, setelah itu kan kurung kurawal tutup. Dan ini kurung kurawal tutup juga. Nah, kita masuk karena di sini J++, kita langsung masuk ke nilai J yang selanjutnya. Sekarang kita masuk ke nilai J sama dengan 1. Nah, 1 tambah 1 kan 2. Kita masuk ke yang selanjutnya adalah apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita masuk ke proses yang selanjutnya.
J-nya adalah, J yang baru adalah 2. Kita tulis 2. Nah, hal yang harus kita perhatikan adalah A I-min. Di sini kan kita mempunyai angka I-min yang baru adalah 1. Maka I-min yang kita input bukan lagi I-min yang 0, tetapi I-min 1. I-min 1. Nah, indeks A2 adalah 64. A1-nya 17. Apakah 64 kurang dari 17? Jawabannya tidak. Jika tidak, kurang tutup dan kita masuk ke nilai J yang selanjutnya. Di sini kita mempunyai J yang baru dan sekarang adalah 2. J sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita masuk ke proses yang selanjutnya. Di sini menjadi angka 3 dan I-nya tetap angka 1. Indeks A3 sama dengan 45 dan indeks A1-nya adalah 17. Apakah 45 kurang dari 17? Jawabannya tidak. Kita masuk lagi ke J yang baru. Y sama dengan 3 tambah 1. Jadi nilai J yang baru adalah 4. Apakah 4 kurang dari 6? Ya. Kita masuk juga ke proses yang selanjutnya. 4 1. Indeks A4-nya adalah 12. Dan indeks A1-nya 17. Apakah 12 kurang dari 17? Jawabannya ya. Jika ya, kita mempunyai I-min yang baru. Kita masuk ke proses yang ini. Jadi, I-min yang barunya sama dengan J. J-nya 4. Setelah itu, kita masuk ke J yang selanjutnya. J sama dengan, kita masuk ke angka 4. Tambah 1. J yang baru adalah J 4 tambah 1 sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita input lagi. Di sini adalah angka 5 karena AJ. Dan kita masuk ke I-min yang baru, yaitu I-min yang baru kan kita temukan, yaitu 4. Kita tulis angka 4. Indeks 5-nya 22. A4-nya 12.
Apakah 22 kurang dari 12? Jawabannya tidak. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke nilai J yang baru. J masuk ke yang angka 5. Nah, J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Nah, jika tidak, kita masuk ke proses yang selanjutnya. Kita masuk ke sini. Maka I min di sini kan adalah I-min yang kita baru dapat, yaitu 4. Kita tulis 4. Apakah 4 tidak sama dengan I? 0. Kita tulis 0. Apakah 4 tidak sama dengan 0? Jawabannya ya. Setelah itu, kita masuk ke proses yang selanjutnya. Jadi, temp atau nilai sementaranya, kita tulis temp sama dengan A I-min atau 4. Di sini kan nilai indeks A4 adalah 12, kita tulis 12. Setelah itu kita masuk ke proses yang selanjutnya. A I-min, I-minnya berapa? 4. Kita tulis 4. A I-nya kan 0. Kita tulis juga di sini angka 0. Nah, jadi berapa sih indeks A0-nya? Angka 21. Kita masukkan 21. Selanjutnya kita masuk ke proses yang selanjutnya. Jadi A, I-nya kan 0. Sama dengan temp 12. Nah, di sini kan tempnya itu temp 12. Nah, setelah itu kita masuk ke ini. Jadi kita tulis kembali prosesnya. Nah, kita masukkan yang telah kita dapat. Nah, di sini kan A4-nya 12. Tetapi kita ubah karena kita sudah mempunyai I-min yang baru atau indeks minimal yang baru, maka A4 sama dengan 21, kita ubah, dan A0-nya sama dengan 12. Ini adalah indeks kita yang baru atau kita namai pas 1. Nah, yang selanjutnya, karena di sini syarat J telah selesai, maka kita langsung masuk ke syarat I yang selanjutnya,
Yang sebelumnya I sama dengan 0, sekarang I menjadi sama dengan 1 karena sesuai dengan programnya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. I kurang dari N-1, yang artinya apakah 1 kurang dari N dikurangi 1 kan? 5. Apakah 1 kurang dari 5? Jawabannya ya. Jika ya, kita masuk ke proses yang selanjutnya. I min sama dengan I. Nah, yang artinya I min yang akan kita pakai sekarang sama dengan 1. Kita lanjut ke syarat yang berikutnya. Di sini kita tulis integer yang syarat M it 1 tambah I. J sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, setelah itu kita lanjut juga J dikurangi N. Maka kita langsung tulis di sini adalah 2 kurang dari 6. Apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita lanjut juga ke persyaratan yang selanjutnya. Ke sini. A, J-nya kan sekarang jadi 2. Kurang dari A I min. I min-nya 1. Jadi kita tulis 1. Kita input. Nah, untuk melihat indeks A2 ini, kita lihat indeks yang telah kita dapat pada pas ini. Nah, jadi A2 di sini 17. Kurang dari A1-nya, A2-nya 64. A1-nya 17. Apakah 64 kurang dari 17? Jawabannya tidak. Maka kita lanjut ke J yang seterusnya. Di sini karena J++, maka kita tambah menjadi 2. Maka 2 tambah 1. Ini 1, ini menjadi angka 2. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Maka A indeks 3 atau indeks J kurang dari A1 indeks A3 45. Apakah 45 kurang dari 17? Jawabannya tidak. Kita lanjut ke proses yang selanjutnya. 3 tambah 1, 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita lanjut juga. J-nya 4. Apakah indeks A4 kurang dari indeks A1? Kita input. Indeks A4-nya 21. Indeks atas A1-nya 17. Apakah 21 kurang dari 17? Jawabannya tidak juga. Kita masukkan kembali. Jadi J 4 tambah 1 5.
Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya iya. Jadi indeks AJ atau J-nya sekarang adalah 5. Apakah kurang dari indeks A1? Kita input. Di sini A5-nya 22. Apakah 22 kurang dari indeks A1-nya? 17? Jawabannya tidak juga. Kita masuk ke J yang selanjutnya. Lima tambah 1, 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Di sini kan kita tidak mendapatkan indeks minimal yang baru, maka kita lanjut ke I yang selanjutnya. Jadi sudah sampai sini. Jadi ini tidak kita pakai karena kita memang tidak menemukan indeks kita yang baru atau indeks yang lebih kecil lagi. Kita masuk ke I yang selanjutnya. I sama dengan 2. Masuk ke syarat. I-nya 2. Kurang dari N-1 kan 5. Kita langsung lanjut ke I-nya. Di sini kita mempunyai I- sama dengan I. I-nya sama dengan 2. Kita masuk ke syarat yang selanjutnya, integer. Nah, I-nya adalah 2 ditambah 1. 2 tambah 1, nah 3. Kita masukkan lagi. Apakah 3 kurang dari 6? 3 di sini adalah J, N-nya adalah 6. Jawabannya ya. Jika ya, kita masukkan ke proses yang selanjutnya juga. Di sini A-nya adalah J-nya adalah 3. Nah, di sini indeks minimalnya adalah 2. Maka di sini juga kita masukkan 2. Kita input. A3-nya 45. Apakah 45 kurang dari 64? Indeks A2. Jawabannya ya. Jika ya, maka I- sama dengan J. Maka I- sama dengan J. J-nya berapa? Di sini J-nya adalah 3. Nah, kita lanjut ke J yang seterusnya. 3 tambah 1 sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya iya. Maka di sini angka J berubah menjadi 4. I-nya 2. Kita tulis 2. A4-nya 21. Kita tulis 21.
indeks A2-nya. Nah, di sini kan kita sudah menemukan nilai I min yang baru, A I min. Maka di sini bukan 2, maaf, tapi di sini adalah 3. Karena kita sudah menemukan indeks yang baru. Jadi A3-nya 45. Kita tulis 45. Apakah 21 kurang dari 45? Jawabannya ya. Jika ya, maka kita menemukan nilai indeks minimum yang baru juga, yang asalnya 3 menjadi I min kan sama dengan J. Maka I min sama dengan 4. Kita masuk ke J yang selanjutnya. Sama dengan 4 tambah 1, 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya juga. Maka J-nya kita masukkan menjadi angka 5. Nah, angka 5. Apakah indeks A5 kurang dari A? Indeks minimumnya kan 4. Nah, 4. Indeks minimum. Kita tulis di sini 4. Kita input angkanya. Indeks minimum 5 kan 22. Kita masukkan 22. Nah, indeks A4-nya adalah 21. Apakah 22 kurang dari 21? Jawabannya tidak. Nah, jika tidak, kita masuk ke J yang selanjutnya. Lima tambah 1, 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke proses yang ini. Jadi kita copy terlebih dahulu. Nah, untuk I min kita yang baru adalah 4. Bukan yang baru sih, tetapi sama aja kita menemukan angka 4 juga. Apakah I-nya 2? Apakah 4 tidak sama dengan 2? Iya kan? Nah, maka temp atau angka sementara sama dengan A ini. Kita isi di sini. A, I-nya kan 4. Nah, tapi di sini kita input indeks A-4-nya, indeks A4-nya adalah 21. Kita tulis 21. Dan A, indeks minimum, sama dengan A, I. Di sini, I-nya adalah 4. Dan I-nya 2. I-nya adalah 2. Kita lihat di sini, indeks A2-nya 64. Nah, jadi indeks I-nya adalah I-nya 2. Maka
Maka indeks A2-nya adalah ini. A1-nya kan sama dengan 10. 10 di sini adalah 21. Maka kita tulis 21. Maka kita menemukan indeks array kita yang baru. Nah, isinya di sini kan yang asalnya A2-nya 64. Nah, kita masukkan nilai kita yang baru. A4. Maka di sini nilainya adalah A4 sama dengan 64 dan A2 sama dengan 21. Dan kita namai di sini pas 2. Karena syarat J di sini sudah selesai, maka kita lanjut ke syarat I yang selanjutnya. I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Jawabannya ya. Maka indeks minimum yang baru sama dengan indeks minimum sama dengan I. I-nya adalah 3. Kita isi angka 3. Integer I ditambah 1. J. Nilai J kita yang baru adalah I atau 3 ditambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya, apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya iya. Jika ya, maka indeks A4 atau indeks AJ kurang dari indeks A. Indeks minimumnya berapa? Di sini kan angka 3. Kita isi angka 3. Kita input angkanya. Indeks A4 sama dengan 64. Indeks A3-nya adalah 45. Apakah 64 kurang dari 45? Jawabannya tidak. Maka kita lanjut ke nilai J yang selanjutnya. J sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Maka indeks AJ atau indeks A5 apakah kurang dari indeks A I-min atau I-minnya adalah 3? Kita masukkan angkanya 22. Indeks A3-nya kan 45. Apakah 22 kurang dari 45? Jawabannya ya. Jika ya, kita menemukan nilai indeks minimum kita yang baru. I min sama dengan indeks minimum sama dengan J. J-nya adalah 5. Kita masukkan nilai J yang selanjutnya. 5 tambah 1. 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Maka kita lanjut ke proses yang selanjutnya, ke yang ini. Karena kita menemukan angka indeks minimum kita yang baru.
Nah, ini. Kita masukkan IMIN kita yang baru adalah 5. Nilai I-nya adalah 3. Apakah 5 tidak sama dengan 3? Jawabannya ya. Maka tem atau temporally nilai sementaranya adalah AI minimum. Maka temnya di sini kita isi IMIN. IMIN yang kita dapat adalah 5. Kita isi angka 5. A5-nya adalah 22. A IMIN. IMIN-nya adalah angka 5. Dan I-nya adalah 3. Dan yang ketiga adalah, atau indeks A3-nya kan 45. Nah, 45. Kita tulis angka 45. Dan indeks AI atau I-nya adalah 3. Ini adalah 22. Atau tem. Tem di sini kan adalah ini. Maka kita ubah indeks A5 menjadi 45 dan indeks A3-nya adalah ini 22. Nah, setelah itu kita beri nama pas yang ketiga. Karena syarat J di sini sudah selesai, maka kita lanjut ke proses angka I yang selanjutnya. I sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 5? Jawabannya ya. Maka indeks minimum sama dengan I, atau indeks minimum sama dengan 4. Kita lanjut, integer J sama dengan I ditambah 1. Maka J sama dengan I-nya 4 tambah 1 sama dengan 5. Setelah itu kita lanjut ke proses yang selanjutnya. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita masukkan indeks AJ. J-nya kan angka 5. Apakah kurang dari indeks A IMIN? Indeks minimumnya 4. Kita tulis 4. Dan kita input angkanya. Indeks A5 45. Indeks A4-nya 64. Apakah 45 kurang dari 64? Jawabannya ya. Maka kita mendapat indeks minimum kita yang baru. Indeks minimum sama dengan J. J-nya adalah 5. Maka kita tulis 5. Setelah itu kita masukkan nilai J yang baru. Yang selanjutnya. 5 tambah 1, 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Nah, kita masuk ke proses yang selanjutnya, yaitu ke proses yang ini.
copy dan paste. Imin sekarang adalah angka 5 juga. Kita tulis angka 5 dan I-nya adalah angka 4. Apakah 5 tidak sama dengan 4? Jawabannya ya. Maka temporarinya kita dapat yang baru. Imin, A imin 5. Iminnya kan angka 5. Kita masukkan indeks minimum yang kelima atau indeks yang kelimanya adalah 45. Dan di sini indeks A imin sama dengan indeks AI. Maka di sini kita isi A iminnya adalah indeks A5 dan I-nya adalah 4. Nah, keempat. Indeks A4-nya berapa? 64. Setelah itu, indeks AI, I-nya 4 adalah ini temp. Indeks AI sama dengan temp. Temp di sini kan 45. Maka kita tulis 45. Maka di sini kita mendapat nilai yang baru. A5 sama dengan 64 dan A4 sama dengan 45. Indeks A4-nya sama dengan 45. Kita beri nama pas yang ke-4. Karena di sini syarat J kurang dari N sudah habis, maka kita masuk ke proses yang selanjutnya. I sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Jika tidak, maka proses selesai. Mungkin sekian proses dari tracing selection kali ini, dan hasil akhirnya outputnya bakalan 12, 17, 21, 22, 45, dan 64. Dan tentu saja angka tersebut merupakan pengurutan dari angka yang terkecil. Nah, hasilnya sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.